gitu ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini kita akan mencoba gitu ya, istilahnya mulai dari minggu ini. Kita tidak akan selesaikan di minggu ini ya, tetapi coba kita ulik sebentar gitu ya terkait dengan proses simulator gitu ya. Seperti yang kemarin, minggu kemarin saya sampaikan, kompetensi terkait dengan proses simulator ini sekarang sudah menjadi kompetensi wajib gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa pakai salah satu proses simulator, nah itu dipertanyakan itu biasanya itu ya. Jadi oleh karena itu kita coba kita sisir gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah familiar, ada yang sudah canggih banget lah istilahnya itu tidak apa-apa. Kita coba lihat lagi ke dalam, kita coba lagi untuk mengulang. Ya harapannya itu kalau ada item-item atau butir-butir yang dulunya sempat terlupakan, ya apa namanya, inilah saatnya kita itu untuk melihat kembali gitu ya, atau mengingat kembali gitu. Oke, tapi sebelum masuk ke terkait dengan materi gitu ya, ini ada sedikit informasi yang ingin saya sampaikan. Oke, saya coba share screen aja. Oke, apakah ini sudah terlihat di layar Anda? Ya, saya cuma memberikan informasi saja. Ini dari apa namanya pusat CCS apa namanya ITB gitu ya. Jadi ada pembukaan program MBKM multidisiplin yang berkaitan dengan CCS, Carbon Capture and Storage gitu ya. Nah, ini bekerja sama dengan Japan CCS, Japan Carbon Capture Storage, itu kalau nggak salah yang memiliki plan Tomakomai. Nanti Anda carilah di Google itu Tomakomai CCS plan di Jepang. Gitu ya. Dan juga bekerja sama dengan CO2 CRC, ini CO2-nya Australia gitu. Jadi nanti ini ada program MBKM, jadi nanti Anda bisa mengikuti program rancang bangun ya terkait dengan CCS ini, bekerja sama dengan teman-teman Anda nanti dari teknik geologi, teknik geofisika, teknik perminyakan gitu ya. Nah, nantinya itu merangkai mulai dari subsurface hingga surface gitu. Ya, dalam bentuk project apa namanya CCS dengan tim pembimbing itu dari ITB juga ada, kemudian CCS expertnya dari Australia dan Jepang. Nah, pelaksanaan seperti apa pertengahan September maaf gitu ya. Jadi tengah-tengah September ini hingga Juni 2022 ini memang agak panjang ya. Nah, terkait dengan hal ini nanti akan ada penjelasan dari apa namanya tim Indonesia CCS gitu ya, berkaitan dengan hal ini. Nah, nanti kita coba dengarkan ini karena saya tidak tahu juga ya ini nanti skemanya seperti apa dan lain sebagainya, tapi ini informasi awal ya terkait dengan apa namanya MBKM ya. Jadi memang saat ini ada banyak sekali program MBKM gitu ya. Jadi kadang kalau dari saya menyarankan, kebetulan saya ketua tim ad hoc MBKM-nya Teknik Kimia ITB gitu ya. Jadi Anda inilah terkait dengan program MBKM ini apa namanya pandai-pandai memilih lah ya, mengatur. Ada banyak program yang memang sangat bagus sekali gitu ya. Termasuk yang ini memang ada kesempatan Anda itu bekerja sama atau berinteraksi gitu ya dengan masyarakat internasional. Nah, gitu itu sebenarnya membuka wacana, membuka kesempatan Anda gitu ya untuk menjalin kerjasama yang lebih luas gitu ya. Kalau dari saya sebenarnya kesempatan bisa pergi keluar, bisa bekerja sama dengan multinational company gitu ya, atau dari teman-teman negara lain gitu ya. Nah, kembali lagi itu merupakan suatu kesempatan gitu ya untuk ya kita pengembangan diri kita, soft skill kita, komunikasi kita gitu ya berkaitan dengan kepakaran kita gitu. Oke, baik. Nah, kembali lagi untuk terkait dengan materi kita kali ini ya, kita jadi untuk minggu ini kita akan coba mulai membahas atau memanfaatkan yang namanya itu adalah
proses simulator. Tadi sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa itu adalah kompetensi wajib sekarang. Nah, mungkin dari teman-teman yang di luar gitu ya, dari teman-teman UGM gitu ya, mungkin lebih fokus kepada Aspen Plus gitu ya, tapi juga Aspen HISIS gitu ya. Kalau di teman teknik kimia ITB itu biasanya Aspen HISIS gitu ya. Kalau di teman-teman teknik bioenergi kemurgi itu biasanya lebih suka dengan Aspen Plus gitu ya. Kemudian dari teknik pangan itu biasanya suka dengan Super Pro gitu ya. Jadi sekarang itu ada banyak proses simulator yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Bahkan kalau misalnya Anda itu bisa mengoperasikan lebih daripada satu, gitu ya. Maksudnya tidak hanya mengoperasikan ya, menguasai lebih daripada satu, itu akan menjadi bonus dari kompetensi Anda, ya. Misalnya nih, katakanlah, gitu ya, Anda bisa menggunakan proses simulator Aspen HISIS. Kemudian ada lagi kalau misalnya Anda di bagian flow assurance, gitu ya, itu ada software yang namanya itu adalah Olga. Ya. Jadi Olga ini bukan nama artis ya, tapi nama software yang punyanya Zlambergy gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda bisa menguasai Olga gitu ya, apalagi di situ memahami konsep perhitungan di dalamnya gitu ya, wah ini menjadi suatu nilai tambah buat Anda, nilai plus lah. Ya, apalagi kalau misalnya Anda melamar pekerjaan. Ya, berarti kalau misalnya keduanya itu bisa Anda kuasai, nah orang akan membaca ini, waduh, HISIS bisa gitu ya, flow assurance-nya juga bisa. Wah, itu jadi perusahaan pasti akan berpikir, wah ini saya ngambil satu personil aja gitu ya, 2 bagian sudah bisa saya kerjakan gitu ya. Jadi nanti kalau ada pekerjaan berhubungan dengan proses gitu ya, berhubungan dengan sistem perpipaan, piping, hidrolik gitu ya. Wah, oke juga nih karena dia udah bisa Olga gitu. Nah, seperti itu kadang-kadang seperti itu. Kedepannya itu memang seperti itu. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita juga punya kesempatan gitu ya, kita mencoba melihat beberapa software gitu ya di akhir perkuliahan ini yang berhubungan dengan software-software yang pemanfaatannya memang secara spesifik ya. Seperti tadi saya sampaikan Olga itu orang bilang itu bahwa ya itu memang softwarenya flow assurance gitu ya. Jadi orang sudah punya tanda kutip itu bahasa softwarenya mereka masing-masing gitu ya. Kalau oil and gas itu mereka itu punya Aspen HISIS gitu ya untuk prosesnya. Terus kemudian flow assurance mereka punya Olga gitu ya. Kemudian orang pupuk gitu ya. Solid processing itu biasanya mereka punya bahasanya itu adalah Aspen Plus gitu ya. Jadi Aspen HISIS mereka malah nggak tahu. Nah, hal seperti itu yang itulah menjadi kompetensi kita gitu ya. Jadi kalau bisa kita kuasai gitu ya, lebih daripada satu itu akan menjadi bagian yang sangat menguntungkan. Gitu ya. Termasuk kemarin gitu ya terkait dengan software ini jadi supaya menginspirasi Anda ya untuk belajar lebih banyak software proses yang kita punya. Ada suatu pekerjaan dari suatu company gitu ya, yaitu adalah mendesain separator gitu. Loh, mendesain separator kan udah biasa Pak, gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah tinggal tentukan aja dimensi vessel gitu ya, terus panjang, lebar, resident time gitu ya, terus kemudian ukuran nozzle supaya nantinya itu momentumnya nggak kena gitu ya, supaya aman gitu ya. Udah biasa aja. Oh ternyata tidak ya. Sekarang itu mereka inginnya gitu ya lebih daripada itu. Pada waktu datang kepada saya, Bapak kenapa saya hire dari universitas? Memang kenapa? Itu kan biasanya pekerjaan IPC gitu ya. Nah justru itu Pak, saya ke Bapak itu karena saya ingin didesainkan separator gitu ya dengan melihat dari CFD-nya gitu ya. Tuh. CFD itu apa? CFD itu adalah Computational Fluid Dynamics gitu ya. Jadi saya ingin memastikan bahwa nanti proses pemisahannya itu berjalan dengan sempurna. Oleh karena itu saya minta 3D-nya gitu ya. 3D dari proses pemisahan itu seperti apa? Wah, gitu. Jadi sekarang memang sudah mulai bertahap gitu ya. Banyak sekarang itu mendesain reaktor pun itu tidak sekedar kita menentukan dimensinya.
ya nanti ditelusur lagi CFD-nya itu akan seperti apa. Nah, ke depan juga seperti itu. Ya. Dulu ketika kita tidak punya proses simulator gitu ya, pabrik dibangun hanya dengan perhitungan tangan, hand calculation. Ya, terus kemudian begitu ada proses simulator, semua pabrik sekarang mengharuskan yang namanya itu adalah proses simulation report. Ya, jadi harus ada simulasinya. Ya, terakhir gitu ya, salah satu proyek apa namanya pengolahan gas yang ada di apa namanya daerah Bojonegoro gitu ya, itu sudah mensyaratkan yang namanya proses dynamic simulation. Ya, jadi yang dulunya itu cuma steady state gitu ya. Nah, sekarang itu sudah bergerak lagi gitu ya. Saya ingin memastikan bahwa pabrik ini aman secara dinamik. Jadi tolong dibikinkan simulasi dinamiknya gitu ya. Jadi beberapa area, beberapa package gitu ya, itu harus ada model simulasi dinamiknya untuk memastikan terkait dengan apa namanya keamanan operasi gitu ya. Contoh lagi, yang dulu yang namanya mendesain flare gitu ya. Jadi Anda tahu ya, flare ya, itu gas suar. Itu kan biasanya kalau misalnya kita punya apa namanya gas-gas yang punya impurities tinggi gitu ya, itu biasanya sebelum diemitkan ke lingkungan itu kita bakar gas suar gitu. Dulu perhitungan yang namanya perhitungan kecukupan dari flare itu cuma berbasis perhitungan statik atau perhitungan steady state. Ya, jadi istilahnya itu adalah static load. Ya, jadi pembebanan secara statis. Pembebanan secara statis itu seperti apa gitu ya. Jadi kita total. Gitu ya, misalnya nih dari unit A itu akan mengeluarkan emisi A gitu ya. Dari unit B itu akan mengeluarkan emisi sebesar B. Gitu ya. Terus C itu akan mengeluarkan emisi sebenarnya fluoridnya itu adalah C, D seperti itu. Ya, jadi ketika mendesain flare apa yang kita lakukan? Kita total aja itu. Yang namanya emisi dari unit A, B, dan C itu totalnya berapa? Itulah ukuran nantinya kita harus mendesain yang namanya apa namanya flare-nya tadi, gitu ya. Tapi sekarang itu sudah bergeser, ya. Sekarang ketika kita mendesain lain banyak yang sudah meminta, gitu ya, desain flare harus mengakomodir yang namanya dynamic load, ya. Dynamic load itu seperti apa, gitu ya. Jadi dynamic load itu adalah ketika unit itu melepaskan emisi, ini belum tentu sebenarnya unit B itu melepaskan emisi secara bersamaan. Ya. Jadi ketika dia unit A ini harus di flare, mungkin unit B ini dalam posisi dia itu masih beroperasi. Gitu. Ya. Begitupun juga dengan unit C. Jadi tidak sekedar kita itu sekarang itu menghitung A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi sudah diperhatikan adalah kapan ini unit A akan mengemit, kapan unit B itu juga akan mengemit selanjutnya, gitu ya. Apakah dalam waktu bersamaan ataukah dalam waktu tidak bersamaan. Ya, jadi dihitung berdasarkan dengan kemungkinan terjadinya accident, gitu ya. Nah, itu dia. Ya, jadi semakin ke depan, gitu ya, tantangan terkait dengan proses simulasi ini akan semakin tinggi. Gitu ya. Jadi oleh karena itu ya pemahaman terkait dengan proses simulator ini sebagai orang proses ya ini ke depan akan semakin. Nah, untuk evaluasi di dalam mata kuliah ini kita akan menggunakan, kita fokus saja ya, jangan sampai kita itu banyak gitu terus kemudian tidak memahami dari salah satunya gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita satu gitu ya, tetapi kita bisa fokus dan bisa menguasai dengan benar-benar. Ya, nah untuk evaluasi kinerja di teknik kimia ini kita lihat atau kita gunakan aja Aspen HYSYS, kebetulan kita juga punya lisensinya. Gitu ya. Kalau teman-teman dari UGM sudah mencoba menginstal, bagaimana proses instalasi sukses? Sedang proses, Pak. Oke, sedang. Oke ya, jadi punya saya versinya 10 gitu ya. Tapi kelihatannya sekarang sudah lebih daripada 10 gitu ya. Cuma kalau misalnya diinstal lebih dari 10, komputer saya nggak sanggup. Oke, jadi kita akan menggunakan untuk Aspen HYSYS, dan di teman-teman ITB nanti coba kita monitor ya, apa namanya, mana yang tidak bisa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ternyata tidak bisa, kita coba gunakan akses apa namanya lab komputer 231
gitu ya. Nanti Anda pakai TeamViewer terus kemudian bisa mengakses apa namanya komputer yang ada di sana. Oke. Nah, saya mulai dari pengantar terlebih dahulu untuk memberikan fundamental, gitu ya. Jadi kenapa kita menggunakan yang namanya HISIS, gitu ya. Tapi ingat ya bahwa HISIS atau apapun lah proses simulator, tidak hanya HISIS sih, gitu ya. Itu cuma yang namanya itu engineering tool, gitu ya. Sebenarnya yang benar tahu salah atau benar itu sebenarnya adalah Anda. Ya, makanya ada istilah itu ada untuk simulasi itu adalah rubbish in, rubbish out, gitu ya. Kalau Anda masukinnya itu salah, keluarnya itu juga pasti salah, gitu. Ya. Jadi yang pinter itu harusnya Anda, gitu ya. Anda cukup pinter mengoperasikan aja, gitu itu HISIS itu, gitu ya. Jadi maka dari itu jangan terjebak oleh yang namanya hasil perhitungan HISIS, gitu ya. Sekali lagi, gitu ya, hasil perhitungan HISIS yang bisa memastikan bahwa itu benar salahnya itu adalah Anda sebagai engineer. Jadi yang pinter itu harusnya itu adalah Anda. Ya. Makanya zaman dulu ya, ketika ini pertama kalinya HISIS itu coba dimanfaatkan, itu ada banyak tanda kutip ya, tentangan dari beberapa dosen gitu ya terkait dengan penggunaan Aspen HISIS gitu ya. Karena nanti takutnya mahasiswa itu cuma tahu memasukkan seperti apa, keluarannya tidak dilakukan pengecekan. Jadi langsung aja hasilnya itu langsung digunakan sebagai basis untuk perancangan tanpa mengecek dulu benar atau tidaknya, gitu ya. Nah, jadi kepahaman Anda terkait dengan HISIS ini, gitu ya, tidak hanya mengoperasikannya, tetapi juga bagaimana Anda mengevaluasi hasil, gitu, ya. Nah, untuk proses simulator sendiri ada banyak ya. HISIS itu punya saingan kalau misalnya kalian lihat ke dunia di luar sana gitu ya. Selain dari Aspen Plus gitu ya. Cuma kebetulan kan Aspen HISIS, Aspen Plus ini jadi satu company gitu ya. Jadi Aspen One. Tapi ada juga misalnya Pro2 gitu ya. Pro2 gitu ya. Pro2 itu setahu saya beberapa vendor ya seperti Sulzer. Sulzer itu vendor kolom ya, kalau kalian pesan kolom distilasi gitu ya, ada Sulzer itu biasanya menggunakan Super Pro gitu ya. Saya pernah lihat simulasinya, oh dia masih pakai Super Pro gitu. Atau ada juga misalnya software namanya itu Promax. Nah, Promax ini bukan obat sakit kepala ya dengan ini, tapi memang ada simulator namanya itu adalah Promax dari BRE, namanya Brian Research and Engineering kalau nggak salah. Gitu ya, dari Promax ini enaknya itu adalah basisnya dengan menggunakan Visio gitu ya. Nah, kita biasanya pakai Visio itu kebanyakan untuk bikin proses flow diagram gitu kan. Jadi kalau basisnya Visio itu enak gitu ya. Jadi ya udah itu langsung jadi PFD-nya gitu. Nah, Promax, ada Promax, terus kemudian ada simulator yang lain ya, Simpro, terus kemudian ada banyak lah gitu ya. Nah, kebanyakan dari semua software tersebut yang menjadi penentu ya, jadi kita pakai atau enggak itu adalah dari database berkaitan dengan sifat fisik dan termodinamika ya. Jadi mereka yang punya leading ya, memiliki database yang lengkap terkait dengan hal itu pasti akan banyak digunakan. Ya, saya kasih contoh gitu ya. Bagi mereka engineer yang senior pasti akan tahu kapan kita itu pakai yang namanya Promax gitu ya, kapan kita itu pakai yang namanya Aspen HISIS gitu ya, kapan kita itu pakai yang namanya itu Aspen Plus ya. Saya kasih contoh gitu ya. Kalau berhubungan dengan absorpsi gas asam gitu ya, banyak sebenarnya senior engineer itu merekomendasikan Promax. Kenapa Promax itu lebih banyak? Karena database-nya lebih cocok, lebih banyak dengan data-data di lapangan. Ya, hasil verifikasinya itu lebih sesuai, gitu ya. Karena kalau kita berbicara data, gitu ya, data fisik, data termodinamika, proses absorpsi itu tidak hanya absorpsi saja. Maksudnya itu adalah tidak hanya ini ada gas impurities terus keabsorb gitu ya oleh solvent itu, tidak itu saja. Tetapi ini berhubungan dengan berapa sih panas reaksi, ya, berapa sih panas desorpsi,
berapa sih kinetikanya, kecepatan absorpsinya, apa sih keseimbangannya, gitu. Ya, jadi ini ada banyak parameter. Jadi semakin lengkap, gitu ya, kita punya ini, maka itu pasti akan banyak diakses karena itu lebih cocok dengan kondisi lingkungan. Saya katakan sebagai contoh begini, ya, di dalam flow assurance, gitu ya. Flow assurance itu apa sih? Namanya juga flow assurance ya. Itu ada flow itu adalah laju alir atau transportasi fluida, terus kemudian assurance itu adalah memastikan, menjamin, gitu ya. Jadi flow assurance itu adalah memastikan bahwa fluida itu bisa mengalir dengan baik, ya. Nah, di dalam flow assurance, gitu ya, itu sebenarnya HISIS juga punya, gitu kan. Nah, contohnya kalau misalnya Anda yang sudah pernah buka-buka ISIS ya, itu pasti ada kalau nggak pipe segment gitu ya, terus adalah pipe hidrolik gitu ya. Itu di situ sudah dibekali sebenarnya feature-feature yang di mana kita itu bisa menghitung gitu ya, hidrolika dari perpipaan. Ya. Nah, tetapi ada kasus gitu ya, khususnya untuk pengaliran dan dari jarak yang panjang gitu ya, orang lebih percaya kepada Olga. Gitu ya. Loh kenapa? Ya ini emang berkaitan dengan database-nya dia gitu ya. Olga itu lebih lengkap kalau untuk sistem perpipaan jarak jauh gitu ya. Mereka lebih cocok gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang gitu ya, dalam suatu proyek kita misalnya bisa proyek pembangunan pipa, sistem perpipaan dan pabrik gitu ya. Kadang-kadang untuk pipa pakai softwarenya A. Terus kemudian untuk section bagian absorpsi pakai softwarenya B gitu ya. Kemudian untuk bagian proses secara keseluruhan softwarenya C. Nah, kadang-kadang seperti itu, gitu ya. Jadi oleh karena itu ini saya kalau misalnya Anda punya kesempatan gitu ya dengan ini, wah itu boleh lah dengan software-software yang ada gitu dengan Anda coba-coba lah gitu. Kalau Aspen HISIS, Aspen Plus ini jangan khawatir gitu ya, ITB dan UGM lah kelihatannya itu sudah punya lisensinya gitu ya. Kalau untuk Promax kita dulu pernah punya, terus kemudian dicabut, gitu ya. Nggak tahu kalau UGM punya nggak ya dari ini. Ya, nah kemudian untuk simulator ini, gitu ya, ini kepakainya untuk steady state dan juga dinamis, gitu ya. Steady state itu ya biasa lah yang kalian gunakan untuk proses rancang bangun itu biasanya steady state itu, ya. Nah, yang dinamis ini juga HISIS itu punya. Gitu. Hampir semua software sebenarnya punya sih feature dinamis ini dari proses simulator gitu ya dari ini. Cuma biasanya kalau dinamis itu yang lebih sering itu digunakan itu adalah Aspen HISIS. Ketika Aspen Plus juga digunakan juga gitu. Karena apa? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu ya, pertanyaan saya adalah kapan sebenarnya pabrik itu steady state? Ya, jarang sekali. Gitu ya. Oke, saya kasih contoh itu adalah coba bayangin hal yang kecil saja itu HE gitu. HE yang menggunakan cooling water gitu. Siang dan malam aja udah berbeda. Loh kok bisa Pak siang dan malam? Coba bayangin. Cooling water itu tergantung dari udara lingkungan. Gitu ya. Cooling water itu biasanya masuk ke dalam cooling tower. Nah, dari aliran panas, temperatur panas, kemudian balik lagi ke temperatur dingin di bagian cooling towernya, gitu ya. Nah, untuk mendinginkan bergantung kepada apa? Temperatur lingkungan. Nah, kalau temperatur lingkungan, gitu ya, malam hari pasti jauh lebih dingin daripada siang hari. Apalagi kalau malam harinya ketambahan hujan, wah lebih dingin lagi itu, gitu ya. Jadi kondisi pabrik di siang dan malam pun itu juga sebenarnya berbeda, ya. Saya pernah ke Cilacap gitu ya, ke RU gitu ya. Terus kemudian pada saat itu melihat N2 plant, nitrogen plant gitu ya. Pak, kenapa dengan nitrogen plant-nya gitu. Terus kemudian dia bilang, "Ya, Pak, kalau malam hari nitrogen plant saya itu baik-baik aja. Kalau siang hari gitu ya, bermasalah." Ya. Wah, ini pasti ada hubungannya dengan pendinginan. Oke ya, jadi benar gitu ya. Jadi end to plan di di Cilacap itu menggunakan bahan bakunya itu adalah udara sekitar gitu ya. Jadi dipisahkan aja dari udara. Udara kan mengandung
21% oksigen, 79 nitrogen, sisanya argon dan teman-temannya, gitu ya. Nah, untuk proses pemisahan itu di depan itu harus dipastikan bahwa tidak mengandung yang namanya air. Padahal Indonesia itu kelembapannya tinggi sekali. Nah, sekarang cara menghilangkan airnya itu seperti apa? 2 tahap. Gitu ya. Jadi, apa yang mereka lakukan gitu ya? Udara mereka tarik pakai kompresor. Ya. Karena dikompres, maka temperaturnya tuh tinggi. Itu didinginkan terlebih dahulu. Ya, menggunakan cooling water. Ya. Nah, kemudian setelah pendinginan itu, ya, kemudian masuk ke dalam yang namanya itu adalah padatan adsorben. Ya, nah, sekarang apa hubungannya Pak tadi dengan masalah pendinginan siang hari dengan malam hari? Ketika malam hari, pendinginan sebelum adsorben berlangsung dengan baik, gitu ya. Jadi hasilnya itu, ya jumlah airnya itu kurang dari 5 ppm. Ya, bisa dia itu menurunkan sampai kurang dari 5 ppm. Cuma gara-gara didinginkan saja. Tetapi begitu siang hari, pendinginan tidak optimum. Bisa mencapai di atas 100 ppm. Kandungan airnya. Nah, sekarang loh Pak, kan setelah itu ada adsorben gitu ya, yang memang fungsinya itu untuk mengambil sisa-sisa air tersebut. Gitu ya. Jawaban saya ya memang benar. Gitu ya. Memang benar itu absorben tugasnya itu. Tetapi jika air yang terbawa kebanyakan ya, terjadilah apa yang terjadi di Cilacap. Gitu ya. Airnya mengalami icing. Gitu. Oke, jadi memadat semua. Duh, kok bisa memadat, Pak? Oke, gimana ceritanya kok bisa memadat? Nah, ini kepahaman kita nih terkait dengan termodinamika ini kok bisa memadat ya. Gitu ya. Kira-kira apa memadatnya itu? Ada yang bisa membantu saya? Kok bisa memadat ya? Ini logika aja ini, termodinamika aja ini. Oke. Ya, jadi kuliah kita itu memang nanti itu kira-kira ini ya, oh ini apa nih ya, fenomena yang terjadi di situ itu apa ya? Oh kenapa kok mengalami icing ya? Kalau dari operator di sana, ya kenapa Pak icing Pak? Nah itu pertanyaan kepada kita. Anda sebagai nanti yang dipanggil ke Cilacap itu harus bisa menjelaskan gitu ya. Yang pertama itu yang kita lakukan itu adalah jangan panik dulu gitu ya, jangan kaget. Oh iya ya kenapa icing? Waduh nanti orang Cilacapnya bilang wah saya salah manggil orang ini. Mereka juga terkejut juga, kita juga terkejut gitu. Jadi pura-pura inilah biasanya ya kita itu pura-pura kalem gitu ya. Oh icing Pak ya dengan ini. Sambil sebenarnya kita mikir, oh ya icing kenapa ya dengan ini? Kira-kira apa? Kalau tiba-tiba Anda diminta ke Cilacap terus kemudian, loh Pak icing Pak, kenapa Pak icing? Ada yang bisa membantu saya? Coba jawab ya Pak. Oke, silakan. Mungkin dari cooling systemnya itu nggak stabil gitu, terus jadi kayak terlalu dingin, terus jadi memadat deh. Nah, tapi Anda bilang terlalu dingin ya? Terlalu dingin ya? Iya. Dingin, ketika cooling water itu dingin, icing tidak terjadi. Jadi ketika malam hari, Pak, malam hari itu nggak masalah, Pak. Kami yang ketar-ketir itu adalah pada saat siang terik. Bayangin tuh Cilacap tuh. Siapa yang ada yang sudah pernah ke Cilacap? Wah, panasnya minta ampun tuh kalau siang tuh. Gitu ya. Lo kan itu di pinggir pantai, Pak. Ya meskipun di pinggir pantai, tapi kalau lagi panas ya panas banget itu di Cilacap sana itu dari ini. Makanya pada saat siang hari apa yang kami lakukan, Pak? Nah, ini juga nanti itu by feeling Anda itu ketika jadi operasi itu akan tahu caranya supaya menurunkan temperatur pada cooling water itu gimana caranya di heat exchanger. Heat exchanger-nya saya guyur pakai air. Ya benar gitu ya. Dan itu dilakukan. Ya, jadi pada waktu saya waduh kalau cooling guyur aja Pak dengan air. Iya Pak, rekomendasi Bapak sudah saya lakukan. Saya guyur itu pakai air. Ya, coba bayangin tuh HE yang sebesar itu, gitu ya kita semprot pakai air dari luar. Tujuannya apa ya? Memang untuk mengkompensasi ketidakmampuan cooling water itu untuk menurunkan temperatur yang tadi masih terlalu panas. Ya.
Tapi kira-kira tadi icing tadi kenapa? Ya, jadi Monica ketika malam hari icing tuh nggak terjadi. Ya aman. Oh, terlalu Justru yang panas gitu. terjadi adalah siang gitu. Nah sekarang kenapa kok panas malah jadi icing? Ada yang bisa menjawab? Ah ini termo sekali nih. Mungkin karena tekanannya tiba-tiba tinggi, Pak, gitu. Ah sudah mulai nih. Ini siapa nih? Agriva, Pak. Woi, Agriva. Oke. Apa hubungannya tekanan tinggi dengan tadi icing tadi? Biasanya kalau tekanannya tinggi jadi padat begitu, Pak. Hah? Tekanan tinggi jadi kalau kita mau kompresi langsung jadi padat gitu. Oke, tadi ada tekanan udah bener, tekanan udah bener. Oke, kira-kira apa? Tadi udah bener tekanan. Ya. Jadi kalau kita lihat rangkaian proses gitu ya, kita lihat rangkaian proses, udara itu ditarik pakai kompresor. Gitu ya. Apa yang terjadi di situ? Gitu ya. Jadi dari temperatur yang awalnya itu lingkungan gitu ya. Ketika kita kompres, temperaturnya naik atau tetap atau turun? Naik, Pak. Nah, ya, jadi temperaturnya itu akan naik. Gitu ya. Jadi pada saat kompresi gitu ya, kita juga di situ memasukkan energi. Tidak seluruh dari apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan tekanan gitu ya, dikonversikan menjadi tekanan atau prosesnya itu adalah apa namanya isotermal gitu ya, tetapi ada sebagian ketidakefisienan itu yang akhirnya dia itu bisa kebawa ke temperaturnya. Jadi tekanan naik gitu ya, temperaturnya juga ikut naik. Ya. Nah, akibat temperatur yang naik, meskipun tekanan naik, fasa keluaran dari kompresor itu hampir dipastikan itu adalah fasanya itu tetap dalam fasa gas. Bahkan bisa superheat. Gitu ya. Jadi superheat. Nah, sekarang apa yang menyebabkan tadi itu kok bisa icing gitu. Kita lihat komponen di situ. Komponen yang tadi saya maksudkan ini mana sih yang bisa menyebabkan dia itu memadat? Ada N2, ada oksigen itu yang terbawa dalam air, argon itu mungkin nggak ice, nggak mungkin lah ya argon ya. Argon itu rendah banget itu apa padatannya itu. Nah, oksigen juga lebih apa namanya oksigen cair itu rendah banget lah, minus lah itu. Gitu ya. Terus kemudian nitrogen, wah nitrogen juga susah itu kalau misalnya apa namanya memadat. Nah, jadi suspek terjadinya padatan itu pasti dari H2O. H2O dari mana? H2O itu adalah dari apa namanya kelembapan udara gitu ya. Nah, kelembapan udara itu kan ada ya. Oleh karena itu, supaya tidak icing, yang mereka lakukan adalah keluaran dari kompresor mereka dinginkan. Gitu ya. Jadi ketika pendinginan itu harapannya itu adalah ya, komponen-komponen seperti air ini gitu ya, itu berubah fasa menjadi fasanya itu adalah cair. Ya, didinginkan itu menjadi cair. Gitu. Ya. Nah, sekarang gitu ya. Ketika apa namanya gas-gas yang sudah bebas air ini masuk ke dalam apa namanya vessel gitu ya, ingat yang namanya absorber gitu ya, absorber hampir tidak pernah dioperasikan pada tekanan yang sangat-sangat tinggi ya. Jadi apa yang ada di situ gitu ya, kita lay down gitu ya, tetapi masih dalam kondisi apa namanya tekanan relatif tinggi gitu ya, tetapi ada letdown. Nah, proses letdown itulah ya dia itu yang bisa menimbulkan penurunan temperatur gitu ya.
Nah, oleh karena itu, gitu ya, untuk menghindari tersebut, ya, bumper pertama dan utama dari proses ini adalah bagaimana kebagusan kita untuk bisa menghilangkan seluruh cairan yang terkandung di dalam gas dengan adanya proses cooling tadi. Ya, makanya ketika malam hari, ketika udara itu dingin sekali dan cooling water dari cooling tower tadi itu bisa dingin, gitu ya, maka dia bisa mendinginkan sedingin-dinginnya udara udara yang masuk ke dalam heat exchanger. Kayak akibatnya apa? Banyak sekali air itu yang berubah fasa menjadi cairan. Gitu. Ya. Sehingga ketika malam hari keluaran dari heat exchanger ini cuma 5 ppm cair. Gitu. Ya. Nah, 5 ppm cair ini gitu ya, itu adalah batas supaya ketika dia memasuki absorber tidak mengalami icing. Nah, sekarang coba kita lihat, kita bandingkan pada kondisi siang hari. Siang hari gitu ya, cooling water yang dari cooling tower tidak sedingin malam hari. Ya. Jadi ketika dia masuk ke dalam heat exchanger, tidak terlalu banyak air yang bisa di knock out, bisa diubah menjadi cair. Jadi ada banyak air itu yang masih terkandung di dalam udara tadi yang terbawa menuju ke adsorber tadi. Ya, yang nilainya itu bisa mencapai ratusan ppm. Nah, itulah gitu ya. Itulah yang menyebabkan dia itu mengalami icing. Loh Pak, itu kan 100 ppm Pak, ppm loh Pak, bukan persen. Jumlahnya kan dikit. Itu kalau kita operasi batch. Kalau kita operasi continuous gitu ya. Nah, ingat ini. Memang pada jam pertama jumlah padatan itu sedikit, icingnya dikit. Makin lama makin menumpuk gitu ya, makin banyak pressure drop di adsorber tersebut. Wah, makin temperaturnya semakin drop lagi. Gitu ya, semakin banyak lagi jumlah padatan-padatan yang terbentuk di situ. Gitu. Ya. Jadi itulah kronologis ya. Kalau kita bisa mengevaluasi seperti itu, gitu ya, kita akan mendapatkan ya ternyata prosesnya itu berkaitan satu dengan yang lain, gitu ya, kepahaman kita itu dengan itu. Nah, apakah itu bisa disimulasikan? Bisa, gitu ya. Jadi pada waktu di Cilacap itu, oke, tugas kita adalah benar nggak ini dengan ini? Oh iya benar memang, gitu ya, keluarannya itu memang 100 ppm, gitu. Jadinya ya icing semua lah ya, memang benar gitu ya. Jadi fenomena alam itu kalau misalnya ditelusur itu juga benar juga ini dengan ini, gitu ya. Oke, baik, saya kembali lagi ke ini ya. Ini jadi nanti kita ngelihatlah banyak-banyak kasus gitu yang berhubungan dengan ini. Nah, kemanfaatannya untuk apa? Kalau kita tahu Aspen HiSys ini pasti dalam proses desain itu kita membutuhkan itu ya. Jadi kalau kita mendesain itu sekarang itu butuh semua proses simulator gitu ya. Jadi proses desain ini kita butuhkan gitu ya dalam merancang. Termasuk juga modifikasi. Gitu, modifikasi ini misalnya ada project namanya itu revamp atau debottlenecking gitu ya. Ini revamp itu seperti apa nih? Apa yang mau direvamp gitu ya. Kalau misalnya Anda lihat-lihat surat kabar tuh dengan ini Pertamina itu sekarang lagi ininya revamp kilang tuh. Ya, ada yang project yang namanya RDMP gitu ya. Itu kalau misalnya kalian lihat itu adalah ngerevamp semua gitu ya. Ada yang bikin kilang yang baru tapi itu cuma 1-2 ya, yang di mana? Ada yang tahu? Kilang baru nanti dibangun di mana? Ini yang dari Jawa Timur, ini dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Timur nggak ini? Ini bukan saya kedaerahan gitu ya, tapi memang pembangunannya akan ada daerah di situ gitu. Ada yang tahu? Pertamina mau kilang baru? Mau bikin kilang baru di mana? Loh, ini Tani Kimia kok nggak tahu? Atau jangan-jangan saya putus sini? Den, tahu Den? Denny Satria, tahu? Pertamina mau bikin kilang baru di mana? Saya kurang tahu, Pak.
Waduh, ini Anda apa namanya? Ini isu ya. Kalau kita bilang itu dulu itu ketika update itu ada yang apa namanya? Outcome K ya kalau nggak salah, yaitu isu kontemporer gitu. Ya udah kayak gini apa isu nasional yang berhubungan dengan teknik kimia gitu kan. Kita harus apa namanya aware terhadap itu gitu. Ya. Kira-kira ada yang Tuban, tahu? Pak. Nah, Tuban. Siapa nih yang jawab? Sambil saya kenalan ini. Paras, Pak. Hah? Saya Paras. Oh, Faras. Faras, Ya, Pak. kerja sama siapa Faras ininya? Pertamina kerja sama siapa? Kalau nggak salah sama Rusia ya, Pak. Ya, Rosneft. Ya, jadi gitu. Makanya namanya itu adalah PRPP. Di situ ada kata Rosneft. Nah, gitu ya. Apa namanya? Jadi itu adalah ini kalau yang lain gitu ya, RU yang lain gitu ya, Balongan, Balikpapan gitu ya, Cilacap gitu itu semuanya revamp semua gitu ya. Jadi mengupgrade tetapi melihat maksudnya itu mengupgrade menghilangkan bottleneck-nya aja. Jadi supaya nanti bisa dibesarkan kapasitas produksinya. Terus kemudian yang ketiga troubleshooting. Nah, seperti contoh saya tadi yang berhubungan dengan end to plan itu adalah bagaimana kita mengevaluasi permasalahan-permasalahan tersebut gitu ya. Nah, itu pastinya paling enak itu adalah berhubungan dengan yang namanya itu software simulasi. Misalnya ya pada temperatur sekian berapa sih air yang berubah fasa menjadi cairan gitu ya. Waduh, kalau Anda ngitung sendiri pakai Excel, aduh gempor juga itu dengan itu. Paling enak sih ya pakai simulator lah gitu ya dengan ininya. Jadi kalau temperatur itu naik 5 derajat gitu ya, berapa kandungan air di dalam aliran tersebut. Kita mau enak sekali itu kalau sudah pakai HYSYS itu. Ya. Terus kemudian atau yang bagian yang keempat seperti kita sekarang ini adalah bagian pelatihan gitu ya. Jadi kita melatih pemahaman kita terkait dengan proses yang ada. Oke, baik, ini cepat aja gitu ya. Jadi HYSYS ini aplikasi yang berbasiskan MS Windows gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda pakai HYSYS ini ya, jadi fitur-fitur yang ada di Windows itu kepakai semua kecuali satu gitu ya. Dan ini kelihatannya juga masih sampai dengan versi sekarang yaitu undo. Ya. Maka dari itu adalah kalau misalnya saya itu saran saya ya, ini terkait dengan aplikasi penggunaan Aspen HYSYS itu adalah sering-seringlah Anda save gitu ya. Karena apa? Begitu nanti Anda masukin nilai terus kemudian salah gitu. Yang terjadi itu kadang-kadang itu adalah semuanya jadi kuning. Wah, gitu kan biasanya panik gitu ya. Awalnya itu dari biru tua semua terus kemudian begitu salah jadi kuning semua, walah panik terus nggak bisa diundo. Gitu ya. Terus kemudian kita kebingungan tadi masukin yang mana ya. Gitu ya. Jadi paling enak itu adalah banyak-banyaklah melakukan saving gitu ya. Jadi nanti kalau ada salah input gitu ya atau kesenggol gitu ya. Atau pernah ada kejadian itu ini anak-anak yang kurang kerjaan ini dulu ketika kita masih luring gitu ya. Jadi kita ngelakuin HYSYS itu di 231 gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi di situ? Sang anak ini waktu itu izin gitu ya, izin pergi ke toilet gitu. Apa yang terjadi? Ini dasar anak yang di belakangnya itu yang jahil banget gitu ya. Dia buka HYSYS-nya terus kemudian diubah nilainya gitu ya, terus kemudian jadi kuning semua. Nah, anak ini sudah balik lagi ke kursinya terus kemudian kaget gitu. Hah, jadi kuning. Terus kemudian dia cari-cari yang menyebabkan kuning nggak ketemu ya karena dia yang nggak ngubah ya, jadinya dia nggak. Terus kemudian dia bete sendiri gitu. Terus yang di belakang aja cekikian gitu dengan ini. Nah, itulah. Jadi pentingnya itu adalah untuk menghindarkan orang-orang jahil juga seperti itu. Gitu ya. Oke, terus kemudian ini kaitannya dengan HYSYS gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini ada persiapan, penentuan basis simulasi, membangun simulasi dan ini. Oke ya, detailnya akan saya sampaikan ini. Oke ya. Nah, ini saya mulai dari persiapan. 1A ini penting, yaitu mendefinisikan masalahnya itu jelas ataukah tidak. Jadi gini maksud saya. Mendefinisikan masalah dengan baik itu sebenarnya sudah 40% menyelesaikan masalah Anda. Gitu.
Ya, saya juga sering itu diundang company gitu ya. Pak, ini mohon kami dibantu gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan kami gitu ya. Terus kemudian Pak, masalahnya apa? Gitu. Dia sendiri bingung menjelaskan masalah apa. Pokoknya Pak ya, kami itu produksi itu nggak sesuai dengan kapasitas kapasitas pabrik kami gitu ya. Saya bingung masalahnya di mana. Nah, itu dia gitu ya. Jadi kita itu kadang-kadang kebingungan karena kita juga nggak tahu masalah kita itu apa gitu loh dari ini. Jadi kadang-kadang itu seringkali gitu ya. Kalau menjadi konsultan di beberapa perusahaan itu kadang-kadang mendefinisikan masalah. Oh ya Pak, definisi masalahnya. Oh ya Pak, udah Pak, selesai. Oh ya udah ya, udah ya, saya pulang ya. Karena cuma mendefinisikan aja masalahnya supaya lebih clear gitu kan. Nah ini penting juga gitu ya dalam Anda memahami masalah itu. Kadang-kadang malah gini, nggak perlu disimulasikan aja juga udah selesai gitu loh. Ya, misalnya nih kebocoran gitu ya. Kadang-kadang, wah, kenapa Pak nggak bisa produksi? Coba dicek Pak. Ini masuk unit ini, keluar unit ini mas balance-nya aja udah beda Pak. Gitu ya, masuk 100, keluarnya 30. Oh iya ya Pak ya dari ini ya. Ya berarti apa Pak? Gitu ya. Ya berarti bocor lah gitu ya, masuk 100, keluar 30. Gitu. Oh iya ya Pak dengan ini. Nggak perlu simulasi Pak. Ya ngapain saya simulasiin? Gitu kan. Ya, lah udah jelas kok dengan ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu bisa menjelaskan dengan baik gitu ya. Nah, itu sudah sebagian masalah itu sudah terselesaikan sebenarnya. Gitu ya. Nah, nanti baru kita lihat apakah itu perlu disimulasikan. Pernah ada juga yang datang kepada saya, Pak mau simulasi HISIS Pak dengan ini. Kasusnya apa? Kebocoran. Loh, Bapak sudah tahu bocor ngapain juga disimulasiin. Gitu ya. Oh ya Pak ya. Nggak bisa ya? Bukan nggak bisa. Ngapain Pak kita mensimulasikan sesuatu yang kita itu sudah paham gitu ya permasalahan. Jadi tinggal aja penyelesaiannya kan mudah Pak. Bocor ya udah ditambal aja itu pipa diganti gitu yang dengan yang baik ya udah selesai. Gitu kan? Nah, udah dengan ini. Gitu dari. Nah, itu jadi kepahaman kita terkait dengan permasalahan itu ya harus kita benar-benar ini. Akhirnya kita bisa menyampaikan, nah kalau misalnya bocor mah nggak perlu Pak, simulasi nggak perlu dilakukan gitu ya. Nah tapi kalau seandainya memang nanti itu simulasi diperlukan, kita harus membuat strategi yang efektif gitu ya, termasuk menerjemahkan PFD lapangan ke PFD simulasi. Saya kasih contoh. Di badak LNG itu ada yang namanya itu adalah cooler condenser. Ya, ada unit yang namanya cooler condenser gitu ya. Cooler condenser itu seperti apa gitu ya. Kalau di sana itu satu unit. Nah, di dalam simulasi bagaimana kita mengevaluasi? Itu kadang kita pecah menjadi 2 unit. Kita bikin cooler gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah dari superheat masuk ke saturated vapor-nya gitu ya. Nah, kemudian dari saturated vapor gitu ya baru ke kondensasi. Gitu ya. Either kondensasinya itu adalah subcooled atau saturated liquid. Gitu ya. Jadi kita pecah menjadi 2 unit gitu ya. Nah, itu evaluasinya jadi lebih enak gitu. Nah, bentuk seperti itu gitu ya. Meskipun di lapangan itu bentuknya 1 unit gitu ya, mungkin di simulasinya jadi kita kita pecah-pecah menjadi 2 unit biar evaluasinya jadi lebih mudah. Ya, itu adalah bagian menerjemahkan PFD lapangan ke PFD simulasi. Terus kemudian mengidentifikasi semua komponen yang diterlibat. Nah, ini nih yang kemarin ngambil pemisahan itu. Kalau kolom destilasi jangan semua komponen Anda masukkan gitu. Kalau misalnya itu Anda sudah tahu itu nanti itu adalah inert gitu ya, ngapain dimasukkan? Loh, Pak permasalahannya itu kenapa kalau misalnya dimasukkan? Satu gitu ya, sudah simulasinya lama. Yang kedua gitu, kadang-kadang nggak convert gitu. Ya, jadi ingat bahwa simulator ini itu sebenarnya simulator numerik gitu loh. Ya, jadi dia akan menggunakan perhitungan-perhitungan persamaan numerik untuk menyelesaikannya. Jadi kapan itu komponen D itu kalau misalnya keluar masuknya sama ya sudah lah, nggak usah lah itu disimulasikan gitu ya. Dia ini kalau dia itu berproses, nah baru ini ya baru kita masukkan gitu. Misalnya jumlahnya itu ya saya punya komponen misalnya argon itu 0,00001 gitu. Anda masukkan ya udahlah, itu kan secara heat capacity juga kecil gitu ya. Terus kemudian ini juga kecil gitu ya. Udah dimasukin. Itu kalau dimasukin malah di kolom destilasi nggak convert gitu. Ya, jadi kayak gitu kepahaman itu penting.
Oke, terus kemudian pasti mengidentifikasi berapa kondisi di peralatan. Nah, itu persiapan ya. Itu baru kita persiapan. Terus kemudian di basis simulasi nih. Menentukan satuan kerja. Nah, ini penting juga ya. Kadang-kadang hal sepele gitu kita nggak pikirin gitu. Misalnya nih kita pakai satuan tekanannya itu PSI atau kilo gitu ya. Udahlah, Anda nggak usah sok-sokan bisa mengkonversi PSI menjadi kilo. Kadang-kadang perhitungan Anda itu salah gitu kan. Jadi kalau saya itu adalah saya lihat dulu PFD-nya. Terus satuannya apa itu? Nah, saya benerin dulu itu. Saya benerin dulu karena saya nggak pingin sok-sokan gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau PSIA dan PSIG tetap saya itu apa nih Pak, mau satuan PSIG atau PSIA nih. Oke ya. Nah, itu penting juga itu daripada saya ngonversi. Terus kemudian memilih komponen ya itu tadi ya saya sampaikan gitu ya. Kalau komponennya ya kecil banget itu terus kemudian nggak memberikan impact ya nggak usah dimasukin lah. Terus kemudian memilih paket fluida. Nah, paket fluida ini yang Peng Robinson gitu ya, SRK gitu. Nah, ini kalau misalnya ini ada apa ketetapannya ya. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan gas processing gitu ya, oil and gas itu biasanya kalau nggak Peng Robinson, Soaf Redicong gitu ya. Terus kemudian komponen hypothetical ya, nanti kita akan pelajari itu, set reaksi juga sama. Ya, terus kemudian identifikasi aliran, penentuan unit operasi ya, pengoperasian secara logic calculation. Logical itu ada ini loh. Kalau di HISIS itu ada set, terus kemudian adjust, ada recycle. Nah, itu kan di lapangan tidak ada itu, tapi di HISIS ini Anda bisa pakai kayak gituan. Gitu ya. Terus kemudian menghubungkan komponen PFD-nya ya, terus memodifikasi tampilan. Nah, untuk menjalankan simulasi itu ada batch wise atau step wise. Ya, kalau batch wise itu adalah Anda itu semua unit operasi Anda pasang terus kemudian dijalankan. Tapi ada juga tipe orang yang gini, dia jalanin satu alat gitu sampai convert, oke ya. Nah, baru ditambah lagi yang kedua gitu ya, convertin lagi ketiga. Nah, kalau saya sih itu preference saja gitu ya. Anda mau batch wise atau step wise ya suka-suka saja gitu ya. Mana yang Anda lebih nyaman dalam belajar gitu. Termasuk juga eksekusinya ada itu yang ketika nambah alat itu tidak diaktifkan gitu ya. Jadi yang lampu-lampu itu tanda lampu di HISIS itu ada yang di hijau, dikuningin atau dimerahin dulu gitu. Terus kemudian baru setelah unitnya terpasang dengan baik baru dijalankan hijaunya gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Gitu ya. Terus kemudian fasilitas utilitas itu ada banyak juga di HISIS, itu yang bantu kita misalnya tray sizing gitu ya, untuk mengevaluasi kolom gitu. Terus kemudian ada juga yang pipe sizing untuk mengecek tuh ya pipanya ukurannya diameternya pas atau enggak tuh, pressure dropnya oke atau enggak gitu ya. Ya, terus kemudian ada feature yang lain misalnya vessel sizing dan lain sebagainya, itu juga yang sangat membantu, termasuk juga untuk keperluan misalnya nih mau ngelihat nih PA diagramnya gitu ya, atau kalau misalnya ada berhubungan dengan oil and gas gitu ya, ada crude assay gitu ya, kita pengen tahu tuh ya final boiling point-nya itu berapa gitu ya, atau initial boiling point-nya itu berapa. Nah, itu bisa ada utilitasnya. Terus kemudian ada feature optimasi, template dan lain sebagainya. Ya, terus memeriksa hasil dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini biasa lah ya kalau laporan gitu ya. Anda harus menyiapkan dengan baik gitu, baik itu berupa dengan. Oke, baik, ada pertanyaan dari pengantar ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan pindah ke kasus kita. Nah, ini kasus kita. Oke, baik, apakah sudah terlihat kasusnya? Terlihat, Pak. Oke. Jadi kita akan belajar terkait dengan suatu kasus gitu ya. Ini kasusnya itu adalah pencairan gas alam gitu ya, atau disebut sebagai LNG, liquefied natural gas gitu ya. Nah, untuk kasus yang ini pernah saya sampaikan kasus ini dalam suatu workshop gitu ya. Workshop dengan di Badak sana gitu ya. Dulu Badak itu namanya bukan Badak LNG ya, tapi Badak NGL gitu. Jadi waktu masih
lama gitu. Nah, ini mungkin sudah familiar di sini. Ini ada yang kemarin KP atau sekarang KP di Badak nggak? Ada? 2000 ini Anda berapa ini? 2018 ya? 2018? Betul ya? Ya kan 2018, benar. Ada yang KP di Badak? Ada, Pak. Oh, siapa? Ada di kelas Halo, ini? Pak. Ya. Saya, Pak. Saya Syaiful, Pak. Oh, Saiful. Oke, pembimbing ada siapa, Ful? Pembimbing Rombo? lapangan atau yang dari kampus ya, Pak? Oh, kalau dari kampus nggak usah Oh, disebutin. kalau di lapangan Pak Zaki Arif. Oh, Pak Arif. Gitu ya. Berdua? Satu? Kalau di Badak ada 4 orang, Pak. Tapi kalau di yang kelas reguler ada saya dan Timotius Oh, Wesley. Anda dan Timotius ya? Dan ini Dan yang 2 lagi yang dari- internasional, Pak. Ya. Oh, yang Inter ada ini ya. Oke. Sudah selesai atau masih dalam ini KP? Kalau untuk saya dan Timotius sudah selesai, Pak. Bisa dibilang sudah selesai. Oh, tinggal pembimbing kampus ya, gitu ya. Iya, Pak. Tinggal pembicaraan dengan pembimbing dari kampus. Oke. Nah, ini kebetulan sudah ada nih ya yang kemarin di ini. Cuma sayang ya, full ya. Kalau misalnya Anda bisa ke Badak itu biasanya gitu ya. Salah satu tempat KP yang paling nyaman itu adalah di Badak. Sudah dikasih mes gitu ya, makanan gratis gitu dari terjamin biasanya itu. Ya. Nah, kita tidak akan melihat proses yang ada di Badak gitu ya, tapi tetap ini juga pencairan juga. Ya, konsepnya juga sama ini dengan ini. Ya. Kita akan mengenal yang namanya itu adalah proses self refrigeration atau ada yang bilang juga itu adalah internal refrigeration. Ya. Jadi kalau di Badak itu pakai external refrigeration. Itu prosesnya di Badak apa namanya, Full? Yang pakai APCI, Pak, itu yang air products itu. Bukan pakai yang linde, Pak. Ya, bukan pakai linde. Teknologinya namanya apa? Kalau di Badak masih ingat? Campurannya pakai ini, Pak, propan dan ada mix refrigeran. Jadi tidak pakai yang ini. Oke ya. Jadi mereka menggunakan propan untuk refrigeran yang pertama, oke ya, atau yang disebut dengan hot refrigeran ya. Terus kemudian yang cold refrigeran itu adalah yang menggunakan MCR. Benar ya? Betul. Iya, Pak, betul, Pak. Betul. Nah, itulah teknologi yang disebut dengan C3MR, gitu ya, benar ya? Punyanya Air Product, gitu ya. Salah satu teknologi pencairan LNG yang paling efisien di dunia itu adalah C3MR, gitu ya. Tapi dalam aplikasinya C3MR ini membutuhkan refrigeran eksternal, yaitu apa? Propan, gitu ya. Yang kemudian untuk cycle yang kedua itu adalah menggunakan MCR, mix komponen refrigeran, gitu ya. Jadi kita membutuhkan itu, gitu ya. Nah, di beberapa tempat, gitu ya, terutama mereka tempat-tempat yang terisolasi, gitu ya, ada kalanya refrigeran tersebut tidak tersedia atau susah untuk disediakan. Gitu ya. Oleh karena itu ada teknologi yang dia itu disebut sebagai safe refrigeration. Ya, coba Anda lihat dalam alur proses berikut ini, gitu ya. Kalau kita lihat dari titik awal, yaitu masuknya itu adalah di aliran 1, gitu ya, sampai dia nanti di aliran ke-7, di sini ini prosesnya tidak ada sama sekali refrigeran dari luar yang kita akan kita butuhkan, gitu ya. Jadi di sini masuk, dikompres, ya, terus kemudian didinginkan, ya. Jadi pendinginan ini bisa pakai air laut, gitu ya, bisa pakai udara, gitu ya, atau bisa pakai cooling water, gitu ya. Nah, terus kemudian dia akan didinginkan lebih lanjut, gitu ya. Itu dengan keluaran dari sisi gas separator V101, V100 ini, ya. Nah, kemudian
Melalui proses yang ada di GT valve ini singkatan dari Joule Thomson valve gitu ya. Dia akan membentuk produk LNG yaitu nomor 7 ya, tetapi ini dua fasa. Ya, dua fasa ini cairannya 7, terus kemudian gasnya itu adalah yang 8. Nah, ini gas ini masih tinggi, masih rendah nih temperaturnya. Sayang itu kalau nggak dimanfaatkan. Gitu ya. Jadi temperatur yang rendah ini dipakai untuk mendinginkan aliran 4 ini. Gitu ya. Nah, aliran ini sedemikian hingga ini sebelum dimasukkan kembalikan lagi, ini temperaturnya itu adalah relatif sebenarnya hampir sama dengan temperatur masuk ini. Gitu ya. Ya. Jadi ini proses ini sama sekali tidak membutuhkan refrigeran eksternal, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, gitu ya, kenapa ini nggak dipakai oleh badak? Kenapa badak pakai eksternal refrigeran? Gitu ya, ada feeling nggak ini? Nah, kita mulai dari saya minta tolong lagi Full yang sudah mendalami proses di badak LNG. Kenapa Full? Kenapa ini tidak dipakai? Oke, kalau yang pernah saya baca ya Pak, ya selain yang C3 MCR itu kan efisien ya Pak, efisien. Dan memang kalau waktu itu dipilih yang C3 MCR memang sudah berkembang Pak teknologinya Pak. Tapi kalau untuk Linde, saya belum dalami lebih jauh Pak. Jadi kalau dulu memang sudah terkenal yang C3 MCR itu Pak banyak digunakan di zaman pembuat pendirian pabrik dari badak Pak. Oke, gitu ya. Kuncinya itu adalah sekarang persaingan di dalam proses pencairan LNG itu adalah pada efisiensi, gitu ya. Nah, Linde ini apakah punya proses selain slave refrigeration? Dia juga punya eksternal, gitu ya. External refrigeration by Linde juga ada, dia punya juga, gitu ya. Ya, baik itu yang 1 tahap, 2 tahap maupun yang 3 tahap tuh. Bayangin tuh sekarang ada 3 tahap pencairan, gitu ya. Nah, Pak, kok ada sih Pak yang namanya 1 tahap, 2 tahap, gitu ya, 3 tahap, gitu ya? Itu memang mengejar apa? Ya mengejar efisiensi, gitu ya. Sekarang itu kalau Anda mau mencairkan, gitu ya, dengan biaya yang besar, gitu ya, konsumsi energi yang besar, gitu ya, tidak akan laku itu prosesnya, ya, karena itu membuang-buang fuel gas yang harusnya jadi produk LNG. Gitu ya. Nah, itu harus Anda pakai untuk mengkompresi gitu ya, mendinginkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekarang dicari memang prosesnya itu adalah proses-proses yang memang memiliki kebagusan di dalam konsumsi energinya. Ya. Nah, salah satunya itu adalah C3 MR gitu ya. Nah, sekarang ya. Nah, sebelum masuk ke proses ya, ini saya ingin penasaran aja ya ngelihat dari industri LNG atau konsep dari kita itu mencairkan LNG gitu ya. Nah, sekarang saya tanya ini untuk general aja ya, untuk konsep kita general gitu ya. Kalau kita mencairkan itu lebih menguntungkan pada tekanan tinggi atau tekanan rendah? Kalau kita mau mencairkan sesuatu itu pada tekanan tinggi atau tekanan rendah? Sebab produk LNG itu tekanannya juga tekanan rendah, betul ya, Saiful ya? LNG badak itu kan tekanan cuma 1,2 kilo kan, LNG-nya? Betul Pak, di suhunya rendah, tekanannya tidak begitu tinggi. Tidak begitu tinggi, gitu ya. Tapi tekanannya berapa full operasinya? Kalau tekanan operasi eksaknya saya sudah lupa Pak. Yang di kolom atau yang di mana ya Pak? Yang di cool box-nya MHCM ya, main cool heat exchanger ya, MCHE ya. Iya betul Pak, yang main cryogenic heat exchanger. Main cryogenic heat exchanger, gitu. Itu tekanan tinggi atau tekanan rendah? Kalau setahu saya sih tidak begitu tinggi sih Pak. Tapi eksaknya berapa saya sudah lupa Pak. Harus nanti buka laporan lagi. Ya. Itu yang penting sekali gitu ya.
Kalau misalnya ini. Oke, yang lain ada yang ini gitu ya. Ini aja apa namanya? Apa namanya? Kita logik aja dari ilmu termodinamika kita. Kira-kira kalau misalnya kita mau mencairkan itu enakan tekanan tinggi atau tekanan rendah? Pak, dulu termo saya itu nggak bagus-bagus amat, Pak. Gitu, Pak. Jadi saya juga kebingungan ini. Sebentar, saya ambilkan Microsoft Whiteboard. Oke ya. Nah, ini saya punya whiteboard. Saya mau nulis apa nih? Ya. Nih, saya mau bikin yang namanya ini. Ada yang bisa nebak ini apa namanya? Wah. Sumbu ini apa namanya? Ini P. Terus kemudian ini ada H. Diagram apa nih? Ada yang tahu? Molir, Pak. Wah, Faras. Mulai diagram ya, Faras ya? Iya, Pak. Betul. Gitu. Kira-kira bisa mengguidance kita, Kak, untuk mendapatkan jawabannya apa? Seharusnya bisa ya, Pak. Ya. Gimana, Faras? Semakin tinggi tekanan, berarti kan kalau kita ingin melikuifaksi ya, Pak, dari bagian kanan ke bagian kiri ya. Ya, di sini saya tulis ya, ini itu adalah gas. Jering. Nah, ini adalah liquid. Nanti kalau saya salah kasih tahu loh ya. Saya juga kayak gini nih, kadang-kadang lupa gitu. Ya, ini campuran antara gas dengan liquid. Ya, siapa tadi? Mohon maaf sebelumnya, untuk whiteboard-nya itu tidak bisa dilihat dari yang di luar member ininya, Pak, Microsoft Teams-nya. Jadi yang UGM bisa, Pak, mohon maaf. Aduh, bener nih. Apa namanya? Pada nggak bisa nih. Sebentar. Gimana caranya? Sebentar. Kalau pen bisa nggak ya? Coba ya. Tunggu dulu. Pakai itu Pak Anton. Pakai PowerPoint-nya buat slide baru, lalu gambar di PowerPoint-nya pakai slideshow. Ada. Kalau pen gimana, Haryo? Bisa. Bisa aja. Pak, saya buka pen aja ya. Ya, saya ini teman-teman UGM tolong dibantu ya. Apakah bisa nggak ini? Oke. Pen saya udah kelihatan? Sudah bisa, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Gitu ya. Ini saya kasih. Aduh. Saya itu nggak bagus ya gambar-gambar kayak gini. Padahal orang engineering saya itu. Ini P. Ini H. Ini yang tadi disebut Faras sebagai Mollier diagram. Nah. Ya. Jelek nggak apa-apa lah, yang penting apa namanya lumayan terlihat lah. Oke, tadi kembali ke Faras, apa hubungannya Mollier diagram ini sama tadi Anda menyampaikan sesuatu? Sepertinya kalau kita operasikan dalam tekanan yang lebih tinggi itu delta H-nya itu kan kalau kita lihat semakin ke atas semakin mengerucut gitu ya, Pak. Jadi mungkin kalau misalkan kita ingin melikuifaksi sehingga dibutuhkan lebih delta H yang lebih sedikit untuk seperti itu. Oke ya. Jadi Anda sudah belajar di termodinamika itu ada yang namanya itu adalah sensible heat dan latent heat, gitu ya. Laten itu adalah sebenarnya temperaturnya itu praktis sebenarnya sama, makanya dia disebut laten ya. Kalau sensible itu bisa kita sense gitu ya, sensing. Jadi kita bisa rasakan lah perubahannya temperaturnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya, saya ini coba warna yang berbeda ya.
Kita bandingkan aja sisi yang sebelah sini, gitu ya. Jadi saya punya beda di sini seperti ini, terus kemudian sisi yang di sebelah sini. Oke ya. Nah, ini artinya apa? Gitu ya. Artinya di sini, gitu ya. Kalau misalnya kita mau mencairkan, gitu ya, beban pencairan yang paling tinggi, gitu ya. Kalau misalnya Anda melihat kepada kurva pencairan, itu adalah di latennya. Ya, jadi laten, jadi ngubah fasa itu yang paling susah. Kalau menurunkannya itu relatif mudah karena metan itu ya sebenarnya juga molekulnya kecil gitu ya, molekulnya kecil. Jadi kapasitasnya gitu kalau misalnya menurunin temperatur per delta T1 itu sebenarnya kecil. Tapi untuk mengubah fasanya itulah yang paling berat gitu ya dalam proses ini. Jadi kalau kita bekerja di industri pencairan gitu ya, kita harus memperhatikan ini gitu ya. Sebenarnya ada dua faktor, nanti faktor yang kedua akan saya sampaikan. Ya. Kalau bisa kita laksanakan di tekanan yang lebih tinggi, kita akan mendapatkan keuntungan termodinamika ya dari sisi kubah Mouliernya gitu. Pada tekanan yang lebih tinggi, Anda itu punya yang namanya itu Mouliernya itu adalah lebih pendek gitu. Dalam artian apa? Kalau misalnya lebih pendek seperti itu gitu ya. Nah, beban kita untuk mencairkan itu jauh lebih rendah dibandingkan kalau misalnya kita itu mengoperasikan oleh karena itu gitu ya, oleh karena itu badak itu di depan itu pasti punya yang namanya booster kompresor. Misalnya nih, ya sistem perpipaan Balikpapan gitu ya, dari Balikpapan ke Badak itu mengalami masalah, misalnya tekanannya itu tiba-tiba drop gitu. Nah, booster inilah yang nanti itu akan menaikkan lagi, ya di mulut pabriknya, di mulut pabrik Badak gitu. Ya, dia dinaikkan lagi gitu ya. Jadi kalau kita operasikan di lebih tinggi gitu ya, itu akan memiliki keuntungan di situ. Nah, sekarang kebalikannya untuk refrigeran ya. Kalau untuk refrigeran gitu ya, misalnya nih kalian misalnya refrigeran itu kan dia itu cair terus kemudian Anda evaporasi kan? Gitu kalau refrigeran gitu ya. Jadi mendinginkannya itu kan caranya seperti itu. Ya. Betul nggak Saiful? DC3 paling enak itu adalah ngelihat DC3 karena kalau misalnya MCR itu udah campuran itu dengan DC3. Dia mendinginkan caranya seperti apa? Dia dari latennya perubahan fasa dari C3 liquid gitu ya, itu akan menjadikan dia jadi uap gitu. Dilakukan di tekanan yang terendahnya dia. Ya, tekanan terendah itu adalah tekanan sedemikian hingga gitu ya. Kalau dia mengalami kebocoran, udara tidak masuk aja. Itulah definisi tekanan terendah. Kalau nggak salah sekitar 3-an ya. Betul ya? Saiful ya? Saya lupa itu untuk ininya. Saya juga udah lupa itu proses di Badak sana. Tekanan terendah refrigeran C3 berapa? Kalau angka eksaknya saya tidak ingat Pak, nanti perlu saya cek dulu di laporan Pak. Itu ya. Pasti ada di evaporatornya C3, benar nggak? Gitu. Itu pasti dia ada evaporatornya. Artinya apa? Kenapa kok dipilih tekanan terendah? Kenapa bukan tekanan tinggi? Ya ini. Ya, kalau untuk refrigerasi kita butuh laten yang panjang. Ya, untuk refrigerasi sebagai refrigeran ya, sebagai C3 nih, sebagai C3. Saya itu ambil yang daerahnya itu adalah yang di daerah sini. Nah, daerah sini. Tapi kalau bisa, kalau untuk mencairkan yang metan tadi, ambil yang di daerah sini. Gitu. Artinya apa? Kalau kita bisa mengkombinasikan itu, gitu ya, kita akan membutuhkan refrigeran yang kecil. Karena apa? Latennya yang paling panjang, tapi di sisi dari kebutuhan fluida proses yang untuk didinginkan, dia paling pendek. Gitu. Jadi itu, makanya kalau misalnya kita lihat di evaporator, gitu ya, evaporatornya C3 di Badak sana, gitu ya,
tekanan cubingnya itu adalah tertinggi gitu ya untuk proses yang ada di fluida yang mau dicairkan. Sedangkan tekanan untuk refrigeran itu adalah terendah. Jadi kompensasinya itu adalah itu. Makanya yang pernah terjadi itu adalah di situ sering bocor. Gitu ya, maksudnya itu adalah di evaporator itu terkontaminasi oleh yang namanya itu adalah pindahnya cairan karena cubing-cubingnya ada yang bocor itu pindah ke refrigerannya. Jadi mengkontaminasi refrigeran gitu ya. Karena itu tekanannya tinggi karena memang ini berkebalikan ini. Satu itu kalau bisa tinggi sekali, kalau satunya lagi kalau bisa rendah sekali, serendah-rendahnya lah kalau bisa. Karena itu jelajah yang paling tinggi. Ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua gitu ya. Ini yang penting juga ini. Apa namanya? Temperatur sebelum apa namanya GT valve berapa? Saiful masih ingat? Kalau ini ada beberapa tahap, Pak. Jadi pendinginannya ada beberapa tahap. Ya kan ada hold cooling sama ada cold cooling kan? Ada pendinginan panas, pendinginan dingin kan? Iya betul, Pak. Jadi ada beberapa tahap, Pak. Bergantung kalau nggak salah yang awal dari sekitar suhu ruang, nanti jadi 18, nanti turun lagi jadi -5, terus jadi -34 Pak kalau untuk yang propana. Oke, keluaran dari MCHE berapa? Yang propana ya Pak? Bukan yang keluaran dari untuk fluida natural gas keluaran dari MCHE. Oh yang natural gas. Kalau natural gas keluarannya bisa sampai -150 gitu Pak, -140, -150. Oke, gitu ya, -140 lah tepatnya, -145 kalau nggak salah gitu ya. Oke ya. Apa namanya titik cair metan apa namanya di berapa? Titik cair metan di tekanan 1,2. -160 ya? Sekitar iya Pak, sekitar 160, -160. Gitu ya. Jadi saya kembalikan ke sini ya gitu ya. Bagaimana ini strategi LNG itu untuk mendinginkan gitu ya. Ingat hasil dari pendinginan itu adalah temperaturnya itu harus cukup untuk sampai dia cair, tetapi tekanannya tekanan atmosfer atau hampir atmosfer 1,2. Anda bisa membayangkan pada tekanan sekitar 1 atau 1,2 atmosfer gitu ya. CH4 itu baru mencair di -160. Coba bayangin nih, -160. Nah sekarang gitu ya, Pak kalau gitu ya, kalau misalnya dia itu harus -160, berarti kita harus mendinginkannya dengan refrigeran yang lebih dingin. Betul nggak? Konsepnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita mau mendinginkan metan gitu ya, terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Oke ya, kita harus menggunakan sistem pendinginan atau refrigeran itu adalah komponen yang memiliki temperatur cair lebih rendah daripada si metan. Benar nggak? Berarti kalau gitu kita harus pakai nitrogen dong, Pak. Gitu supaya dengan ini. Oke, coba kita lihat. Oke ya. Di badak itu pakai pure nitrogen nggak? Saiful. Tidak, Pak. Campuran, Pak. Nah, nitrogen tapi betul Pak, campuran MCR ada nitrogen. Ada nitrogennya, gitu. Oke ya. Tapi temperatur terendahnya itu berapa di situ untuk refrigerannya? Ini setelah saya cek lagi di laporan, ini Pak Ji kalau diekspansi kan dia bisa turun, ternyata bisa sampai di bawah -160 Pak. Jadi memang bisa. Enggak, kalau refrigerannya pada waktu di MCHE berapa? Masuk MCHE berapa dia? Sebentar Pak. Oh kalau refrigeran masuk MCHE kayak masih sekitar -35 Pak. Soalnya dia didinginkan oleh propana kan. Ya, terus? Jadi masih sekitar segitu Pak. Jadi pas diekspansi. MCR-nya ketika masuk MCHE? Yang pas masuk. Iya Pak, sekitar -35 gitu. Nanti pas di
ekspansi baru nanti dia jadi dingin sekali, Pak. Bisa minus 100 ke bawah. Ya, gitu ya. Jadi begini, inti dari proses LNG gitu ya. Dia itu tidak pernah yang namanya itu membuat pencairan itu adalah pada temperatur minus 160 gitu ya. Jadi kalau kita berbicara konsep gitu ya. Oh, berarti kalau mau mencairkan apa namanya sesuatu komponen gitu ya. Berarti refrigerannya itu harus memiliki temperatur yang lebih rendah daripada komponen, nggak benar, nggak 100% benar juga gitu ya. Ada yang benar gitu ya, contohnya proses-proses refrigeran berbasiskan nitrogen, misalnya LNG dual nitrogen, memang dia menggunakan konsep itu gitu ya. Tetapi itu juga dipakai bukan karena dia itu mau mengakomodir bahwa temperaturnya lebih rendah dari suatu komponen yang dia mau dinginkan. Tidak seperti itu, tapi untuk cuma keperluan safety saja gitu ya, karena nitrogen itu kalau misalnya ada proses terbakar dan lain sebagainya lebih aman dibandingkan dengan MCR gitu ya. Biasanya itu dipakai di dalam proses LNG itu yang berada di dalam offshore gitu ya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kasusnya apa namanya di LNG Badak gitu ya. Nah, ini sebagai komponen yang kedua. Kita akan memulai proses pendinginan gitu ya, itu di sekitar titik sini. Ya, nah ini saya bantu ya, saya bantu itu misalnya di sini itu adalah garis ya, ada suatu garis termodinamika itu misalnya seperti ini. Masih ingat ini garis apa? Garis yang oranye ini? Oh ini sudah lupa. Kalau ini adalah garis yang namanya garis temperatur. Nah, itu ya. Apa yang terjadi di sini gitu ya? Kalau kita katakanlah di sini pada saat 1 ATM. Ya. Kalau 1 ATM saya tambahin satu garis lagi ya. Nah, inilah garis yang minus 160. 60 derajat Celcius. Waduh, saya nggak bagus. Ini kalau misalnya saya punya koret-koretan yang bagus juga nih, kamu. Oke ya. Nah, kita temperaturnya itu tidak minus 160. Itu pasti di atas temperatur ini. Gitu ya. Kalau misalnya di Badak itu bisa sampai awal masuknya itu minus 30 ya, kalau nggak salah ya. Oke ya. Jadi masih lebih tinggi daripada minus 160. Kalau kita lakukan tanpa ada modifikasi proses atau tanpa adanya rekayasa, gitu ya, apa yang terjadi, gitu ya? Berarti kita kalau misalnya mau pindah dari gas ke liquid, ini kan gas ini gas, kita mau pindah ke liquid, caranya itu adalah kalau misalnya ini jalurnya itu adalah ini nih. Nah, waduh, sorry, saya akan punya ini, gitu ya. Nah, saya pakai ini aja deh. Nah, saya besarin. Dari sini pindah ke sini kan. Nah, ya ini kalau misalnya saya itu engineer yang culun gitu ya, yang cupu gitu ya. Apa yang saya lakukan gitu ya, saya akan pindah dari sini ke sini. Apa yang terjadi itu adalah ya, yang terjadi di sini saya harus menyediakan refrigeran yang mampu beroperasi gitu ya, yang mampu beroperasi di minus 120 karena ini emang garis minus 160. Which is itu adalah tipenya itu adalah nitrogen. Ya. Nah, tetapi itu bagusnya engineering itu adalah dipikirin ya. Loh, ini kalau misalnya saya melakukan pencairan pada tekanan 1 yang terjadi itu adalah loh. Ini beban saya tinggi sekali ini di sini. Sudah kena penalti gara-gara laten gitu ya. Ketambahan saya itu menyediakan nitrogen dan nitrogen itu heat capacity-nya itu rendah. Wah, berarti seberapa besar nih saya yang harus saya sediakan gitu ya. Karena apa? Ya, karena ini minus 160 baru nitrogen yang bisa turun di bawah 160. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan gitu ya? Coba kalau misalnya kita dari titik biru ini kita pindah nih. Kita kompres. Kompres itu gimana? Gini. Kemana? A, B, C.
Ada yang bisa tahu A atau B atau C? Ini ya. Ya. Jadi mengkompresi itu adalah kita berpindah dari titik biru ini ke titik nah ini kita berpindah ke titik kuning di sini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, apa jadinya ketika kita berpindah ke titik kuning? Lihat nih, ya, keuntungannya lihat. Kita itu sekarang mainnya itu adalah di temperatur yang lebih tinggi dari minus 160, ya kan? Kalau misalnya ini minus 160, ini kan lebih tinggi nih. Ya, ini misalnya 30 minus 100, minus 50, minus 30, nah. Jadi artinya apa? Gitu ya. Ketika kita naik ke sini gitu ya, untuk melakukan proses pendinginan atau perubahan menuju ke fase cair, kita itu tidak butuh refrigeran yang nanti itu titik ininya itu adalah titik kerjanya di minus 160. Yang bisa kita lakukan adalah kita cukup refrigeran yang nah ini pindah ke sini nih. Nih. Ya, kalau badak agak sedikit ke kanan dikit kalau nggak salah. Gitu. Jadi artinya apa? Inilah pentingnya kita itu memahami gitu ya. Disinilah kita itu bisa memanfaatkan yang namanya cooling water. Gitu ya. Karena apa? Gitu ya. Untuk pindah ke sini, ini sebenarnya cukup dengan menggunakan cooling water. Ya. Nah, cooling water itu jauh lebih murah daripada refrigeran, daripada nitrogen. Gitu ya, daripada MCR. Gitu ya. Nah, baru ketika masuk ke sini gitu ya, kita baru menggunakan yang namanya refrigeran. Tapi refrigerannya bukan juga refrigeran nitrogen. Cukup refrigeran gitu ya. Cukup refrigeran tipe refrigeran gitu ya. Yang kita itu tidak terlalu mahal gitu ya. Misalnya nih gitu ya. Kita bisa menggunakan C3. Ya, terus kemudian kita bisa menggunakan MCR gitu ya, di mana itu adalah heat capacity-nya jauh lebih tinggi daripada kita menggunakan nitrogen. Karena apa? Kalau kapasitinya nitrogen itu kecil, yang terjadi itu adalah sistem refrigerasinya kita untuk mengabsorb energi yang jumlahnya sama akan jauh lebih besar. Ya. Nah, sekarang itu kita cukup MCR, di mana itu MCR itu adalah campuran dari sedikit nitrogen, C1, C2, C3, sampai C4 ya, kalau nggak salah ya. Benar ya, Saiful ya? Kalau nggak salah ada sedikit isopentan di situ. Ya. Jadi senyawa-senyawa berat inilah yang membantu ya mengabsorb energi jauh lebih banyak persatuan mol dari refrigerannya. Ya, jadi ukurannya nanti jauh lebih kecil. Pak, tapi kan ini tekanan tinggi. Gitu ya. Ini masih tekanan tinggi. Nah, itulah fungsi yang namanya GT valve gitu ya. Nanti di GT valve untuk mendapatkan cairan pada tekanan rendah. Nah, ini dia. Ya, nanti Anda itu ada pergi ke sini. Tuh. Loh, Pak, di titik ini kan 2 fasa. Gitu kan? 2 fasa. Loh, nggak apa-apa. Ya, kubah ini kan 2 fasa, nggak apa-apa. Liquidnya Anda tarik sebagai produk LNG, terus kemudian ya fasa gasnya Anda kembalikan mirip seperti yang di sini. Ya, Anda kembalikan lagi untuk mendinginkan gas keluaran dari cooling water. Ya. Jadi itulah juga yang digunakan di sistem di badak gitu ya. Jadi kalau kembali ke sini sebenarnya itulah istilah saya the beauty of engineering gitu ya. Jadi kita itu berusaha memodifikasi gitu ya. Gimana supaya ini itu proses itu menjadi jauh lebih efisien gitu ya dengan utilitas yang tersedia di alam ini gitu ya. Ya. Oleh karena itu gitu ya. Kalau menggunakan C3MR ini tolong saya dikoreksi ya kalau salah ya Saiful ya. Itu kalau nggak salah cuma 10 per ton LNG itu cuma 10 watt ya, 10 megawatt ya, bukan megawatt,
istilahnya itu SBHP-nya itu berapa SBHP-nya untuk proses LNG, pencairan LNG di badak itu? Masih ingat? Saiful? Saya lupa itu, gitu ya. Nah, itu jauh lebih rendah, gitu ya, daripada kita menggunakan nitrogen. Ya, nitrogen itu bisa nilainya itu di atas 20-an, tetapi dengan metode ini, gitu ya, ini kalau nggak salah badak itu cuma 11-12, ya, 11-12 nilainya itu, gitu ya, dengan metode ini. Ya, jadi konsumsi untuk menyediakan 1 ton liquid energy, gitu ya, itu istilahnya SBHP, specific brake horsepower, gitu ya, saya lupa itu 12 kW, ya benar, 12 kW per ton LNG, ya benar ya, ya saya baru ingat 12 kW per ton LNG, oke, nah itu, ya kalau pakai nitrogen dia bisa di atas 20, gitu, nah jadi kalau misalnya ini totalnya ke sini 20, tetapi dengan metode tadi naik, turun, dan lain sebagainya, termasuk dengan yang kompresor ya, gitu ya. Ini biayanya itu cuma 11-12 kW per ton LNG, gitu ya. Jadi dengan modifikasi seperti itu, gitu ya, satu sebenarnya kita nggak perlu lagi menyediakan refrigeran yang benar-benar dingin. Ya, cukup tadi MCR itu adalah bisa cuma turunnya itu atau titik terendahnya bisa cuma sekitar 150-an minus. Tidak perlu harus minus 160. Gitu ya. Mencapai 160 itu cukup di let down saja dengan menggunakan GT valve. Ya. Oke, baik. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Ada yang belum dipahami? Ya, terkait dengan oke ya, ini pinternya orang LNG ini ya, main-main kayak ginian ini. Yaitu karena kepahaman dia ya memang terkait dengan mulir diagram dan lain sebagainya itu, jadi dia tahu gimana caranya bermain-main di sini gitu. Nanti ada proses yang lebih efisien lagi gitu ya. Jadi ada 2 tahap. Jadi pertama itu didinginkan dengan propan, yang kedua itu adalah dengan MCR. Ya, nanti MCR itu kurve pendinginannya udah mirip dengan pendinginannya, jadi lebih hemat lagi gitu. Ya. Oke, baik, kalau misalnya tidak ada ya kita mulai dengan HISIS gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ini kepotong kita harus selesai, nggak ada masalah, kita lanjutkan di minggu depan gitu ya. Yang penting apa? Dari sisi sini gitu ya, konsep dari kita itu melakukan proses pendinginan ini kita pahami terlebih dahulu. Gitu ya, itu yang benar gitu ya. Jadi ini yang kita pahami terlebih dahulu, bagaimana sih orang LNG itu konsepnya itu untuk mendinginkan gitu ya. Nah, baru kemudian kita lihat model-model yang mereka develop. Oke, jadi ini gas metan masuk pada suhunya 30, terus kemudian tekanannya 1,2 dicairkan dengan proses Linde gitu ya. Nah, terus kemudian gas umpan ditekan hingga P3. Loh, ini kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, kenapa harus ditekan? Bisa nggak langsung didinginkan aja pakai nitrogen? Dengan jawabannya sebenarnya bisa gitu ya. Tetapi kenapa ditekan? Ya itu tadi, saya itu ingin mendapatkan keuntungan termodinamika ketika nanti saya itu menekan itu. Gitu ya. Makanya di sini ada penekanan. Ya, P3 kemudian didinginkan hingga T4 30 derajat. Kalau kita bicara pendinginan 30 derajat itu pakai cooling water lah. Nah, gitu kan. Ya, cooling water itu murah. Dan diekspand dengan menggunakan GT valve ke tekanan awal. Jadi tekanan awal itu adalah maksudnya tekanan atmosfer, sehingga di sini diperoleh produk aliran 7 ini adalah LNG. Gitu ya. Nah, eksplorasi perubahan tekanan di P3 ini 20 sampai 100 gitu ya. Nah, ini optimasi karena apa? Kalau ditekan tinggi-tinggi ya ini konsumsinya meningkat gitu ya. Kalau ditekan rendah-rendah ya itu tadi gitu ya, keuntungan termodinamikanya nggak banyak yang kita dapat gitu ya. Jadi memang ada kompensasi di sini. Ada nilai optimum yang bisa kita dapatkan gitu ya dari ini. Oke, baik, kita akan develop simulasinya gitu ya. Jadi ini adalah Aspen HISIS. Ini sudah terlihat Aspen HISIS saya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi kita akan mulai. Misalnya di sini ada aspek new case ini ya. Jadi bentuknya ini seperti ini, gitu ya. Jadi bentuknya seperti benar-benar seperti window, gitu ya. Kalau Anda baru memulai kasus yang baru, open new case, gitu ya.
Nah, di sini kita langsung dihadapkan pada definisi ini adalah properties gitu ya. Jadi kita harus mendefinisikan terlebih dahulu nih propertiesnya seperti apa sebelum kita masuk ke dalam simulasinya. Ya. Nah, terus kemudian ini ada komponen list ini. Ini ya bagi yang perlu pertama kali melihat itu ya. Kalau misalnya tandanya bisa dilihat di sini gitu. Kalau tandanya masih merah putih kebalik ini gitu ya. Ini belum terdefinisi. Kita harus mendefinisikan gitu ya. Nah, mulai aja dari atas gitu ya. Urutan HISIS itu dari atas ke bawah, kiri ke kanan gitu. Jadi kita set aja dulu komponennya gitu ya. Kita add gitu ya. Terus kemudian di sini kita baru pakai metan ya. Ya udah pakai metan aja. Pak, komponen list ini kebutuhannya untuk apa sih? Anda mendefinisikan komponen ini kebutuhannya untuk bikin yang namanya Molière diagram tadi. Gitu ya. Begitu itu sudah terdefinisi gitu ya, Anda bisa nanti dapat Molière diagram. Gitu ya. Terus kemudian ini kalau sudah berubah dari centang ini ya berarti sudah terdefinisi, kita pindah ke fluid package. Nah, fluid package ini persamaan yang nanti akan kita gunakan gitu ya. Kalau misalnya kita add, nah ini ada banyak banget ya, bergantung dari kondisinya. Ya kalau misalnya Anda nanti operasinya steam, pakai aja ini yang namanya itu adalah ASME steam. Ya. Terus kemudian BWRS ini gitu ya. Terus kemudian kalau ada glikol lah, pakai aja glikol package. Kalau berhubungan dengan acid gitu ya, pemisahan asam gitu ya, Anda bisa pakai yang namanya ini. Ada nggak ya acid package? Nah ini acid package gitu ya. Mau chemical atau physical solvent gitu. Nah, ini sudah disediakan untuk Anda gitu ya. Kalau kilang itu biasanya pakai Grison Street nih. Oke, kita pakai aja yang namanya sekarang itu adalah Peng Robinson. Ya, jadi untuk sistem yang menggunakan metan gas dan lain sebagainya itu kalau nggak Peng Robinson SRK lah. Swab Frederick Wong. Oke, kalau misalnya sudah terdefinisi, berarti sudah ya. Ini bagian properti sudah komplit, kecetak semua, gitu ya. Terus kita pindah ke simulation. Oke, di simulation apa yang kita lakukan, gitu ya. Kita langsung diberikan kanvas, ya, kanvas warnanya putih, gitu. Terus kemudian di sini ada properti-properti yang nanti kita bisa manfaatkan, ya. Terus kemudian Anda dikasih yang namanya model palet. Ada dua, yang utama yaitu ada stream. Gitu ya, stream ada yang warna biru berarti material stream, karena warna merah itu adalah energy stream. Terus kemudian di sini ada unit operasi yang nantinya bisa kita tempelkan ke kanvas sebagai unit operasi kita. Gitu ya, saya mulai di sini dengan mendefinisikan yang namanya stream ya. Jadi saya klik, kemudian saya pindahkan ke kanvasnya, kemudian saya double klik. Nah, ini. Hal yang kita harus definisikan pertama itu ikutin aja di sini nih. Unknown composition ya udah pindah ke komposisi ya. Ini sebenarnya HISIS ini nggak smart juga ini, udah tahu metan itu cuma satu, komponennya cuma satu, kenapa nggak langsung ditulisin satu gitu loh. Kita harus masih menginikan secara manual nih, satu. Kayak Anda tulis 0,5 juga masih dianggap satu, misalnya saya edit ya. Ini ya misalnya 0,5 gitu. Ya. Oh, tetap aja satu. Gitu ya, harusnya kan dia langsung tahu. Udah kalau komponen cuma satu, udah tulis aja satu gitu. Ya, ini masih belum smart nih HISIS. Oke, nah temperaturnya berapa? Nah ini sudah ada nih temperatur di apa namanya di mana? Kasusnya tadi mana? Kasusnya nih 30 derajat Celcius, tekanannya 1,2. Ya, jadi saya masukkan ini ke HISIS saya. Ya. 30 derajat Celcius, terus tekanannya itu adalah 1,2 kilo kan? Ya sudah benar ya, 1,2. Oke, terus kemudian apa namanya kurang nih, flow rate. Nah, tinggal ikutin aja, nggak flow rate-nya berapa ya? Udah kasih aja lah 100 kilo per jam. Oke ya, jadi 100 kilo. Oke, dah. Begitu kita sudah terdefinisikan flow rate-nya, dia bilang oke, gitu. Berarti dia sudah sip. Ya. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan. Unit selanjutnya apa? Oh, ini ada mixer, gitu ya. Jadi saya tambahkan di sini ada mixer. Oke. Nah, mixer ini akan saya hubungkan. Tinggal aja klik ini aliran 1, kemudian keluarnya itu adalah aliran 2.
Ya, karena tidak ada operasi di dalam mixer gitu ya, maka aliran 2 ini kok sudah terhitung? Ya pasti ini karena tidak ada unit yang lain, tidak ada aliran yang lain, ini sudah pasti aliran 2 ini akan identik dengan aliran yang pertama. Gitu ya. Jadi pasti itu adalah sama. Gitu ya. Oke, baik, mungkin akan kita lanjutkan di minggu depan karena dari saya ini sudah terdengar apa namanya? Persiapan untuk ini ya, maghrib ya, gitu ya. Oke, baik, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Dari para mahasiswa sekalian? Tidak ada? Permisi Pak, untuk Oke, recording apakah nanti diberikan di WA atau gimana ya Pak? Biasanya saya upload ke YouTube, nanti saya share link YouTube-nya. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Oke, gitu ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, gitu ya, mungkin bisa kita sudahi pertemuan untuk kali ini, gitu ya. Jadi tidak apa-apa, kita agak lambat, gitu ya. Yang penting adalah dari sini ingat karena ini mata kuliah aja namanya juga evaluasi kinerja, gitu ya. Jadi kita memang mengevaluasi, bukan untuk apa namanya kita belajar mengoperasikan HISIS enggak ya. Jadi yang terpenting itu adalah kita kepahaman kita menganalisis proses-proses yang terjadi di dalamnya, gitu ya. Filosofinya seperti apa dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, baik, kalau misalnya tidak ada kita bisa tutup untuk kuliah pada apa namanya sore hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan dan selamat karena ini hari Jumat ya, sudah selamat berweekend Ria ya. Terima kasih. Atau ada tambahan dari Pak Aryo? Ya, dari saya sedikit aja. Nanti kalau tadi yang statusnya putih, merah, kuning, biru itu di HISIS itu sebetulnya yang lain sudah mempelajari ya, yaitu di NME itu. Itu di NME itu. Well specified, under specified, over specified. Nah itu. Jadi kalau ngerjain orang tadi memang benar itu dikurangin aja spesifikasinya atau ditambahin biar bingung yang mana yang harus dihilangin. Tapi ya memang ADK, analisis dasar kebebasan itu dipakai sekali di sini. Mungkin itu aja Pak Anton. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya untuk semuanya ya. Ya, selamat berweekend Ria. Terima kasih Pak. Oke, yuk sama-sama. Banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Anton. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.